Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bukan sekedar datang dan duduk, tapi kami datang di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu Raja di atas segala raja, yaitu Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa setiap jemaat Tabernakel di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau urapi, Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, di dalam tugas keseharian, dalam pekerjaannya, dalam pelayanan apapun, di dalam nama Yesus Engkau berkati. Hamba berdoa Bapak Gembala di tempat ini bersama Ibu Gembala, di dalam nama Yesus Engkau berkati setiap aktivitas mereka, pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan, hamba boleh berada di GBI Tabernakel Depok ini Tuhan, adalah satu anugerah terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, hamba boleh tiba di tempat ini dengan sukacita. Urapi hamba Tuhan, pakai hamba Tuhan. Hamba akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Setiap firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan, kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kasih tepuk kiri kanan bahwa kamu cantik, kamu ganteng, kamu hebat, kamu luar biasa. Amin. Hamba bersyukur pagi hari ini kemarin saya ditelepon oleh teman saya, sahabat saya, Bapak Pendeta Yosi, yaitu Bapak Gembala kita semua di tempat ini, bahwa hambanya boleh isi hari Minggu di tempat ini. Saya bilang siap. Saya siap menjalankan amanat misi sorga. Pagi-pagi ada tetangga, saya jam 6 sudah bangun, ketemu Pak Haji di depan saya. Pak Yunus mau kemana? Saya mau ke masjid. Bapak Islam kah? Tidak, saya Ustaz. Bapak sudah Islam? Tidak, saya Ustaz. Maksudnya apa Ustaz? Ustaz artinya utusan Tuhan Yesus. Amin. Dia tidak tahu kalau kita ini saudara sepupu. Tepuk sama saudara, jangan jadi saudara sepupu ya. Amin. Saya yang kedua kalinya khotbah di tempat ini. Yang pertama saya nggak tahu di mana itu. Saya udah lupa. Tapi saya bersyukur mimbarnya ketinggian, saya tunduk saja. Saya ngintip aja dari bawah. Karena Bapak Gembala ini dia orangnya tinggi, dia menyiksa hidup saya. Ampuni dosa-dosaku. Besok saya harus suruh pakai yang bisa curut biar pendek. Kalau enggak saya ngintip jemaat ada atau tidak. Jemaat itu harus bersukacita. Tepuk sebelah saudara, harus sukacita. Kalau datang ibadah, ku nyanyi hosana, baru dia ada benci sama adik siapa namanya? Siapa? Timothy ada bikin salah dia. Ku nyanyi, salah-salah sih, pencet-pencetin salah. Heran ya, kayaknya ada dosa. Ini juga rekam ada apa sih? Emang saya mau masuk neraka? Tuhan, ini orang gak benar ini. Tolong selidiki dia Tuhan. Dia benar atau tidak? Kalau pendeta direkam, pasti Pak Gembala bilang, Tuhan tolong selidiki hamba-Mu ini. Dia layak atau tidak layak? Tuhan, kita layak di hadapan-Mu. Amin. Sama-sama bilang kita orang berdosa. Kan justru kita orang berdosa, kita dipilih Tuhan. Buktinya apa? Kita masih ada sampai hari ini. Amin. Meskipun banyak hutang, kita masih ada sampai hari ini. Amin. Meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, kita bisa melewati. Kita masih bisa datang berlutut dan bersujud di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya lihat papa-papa yang sudah lebih senior dari saya, mama, pasti lebih banyak istilah bahasa Belanda bilang sudah banyak makan asam garam. Kita nano-nano. Zaman dulu orang bilang makan asam garam. Kita di gunung kita makan asam diare. Saya nggak tahu itu istilah dari mana, tapi itu istilah orang-orang tua kita. Amin. Tapi itu masih tertanam dalam hati kita. Amin. Haleluya. Klik mana itu? Dia jalan tidak barang sepotong ini. Sama-sama bilang baca. Baca, ayo. Nah, sekali lagi. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Itu sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita.
Ada orang tua, ada mama-mama, ada anak-anak. Terkadang lu sudah dewasa tapi kelakuan lu kayak anak kecil. Hei, dia udah tua bangka tapi kelakuannya masih mending entah anak saya. Ya ampun, orang begitu kenapa sih masih hidup di muka bumi ini? Hei, justru kita masih ada supaya kita diproses Tuhan. Amin. Taruh tangan di dada sama-sama bilang tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Amin. Siapa suruh undang saya yang khotbah? Saya nggak peduli. Jemaat cuma 2, 4, 6, 8 orang, 10 orang. Bangku-bangku kosong adalah malaikat-malaikat yang sedang duduk di dalam. Amin. Dan kita percaya doa orang benar, Tuhan akan mengutus orang-orang untuk ada di tempat ini. Amin. Jangan khawatir. Alkitab bilang berkata bahwa 1, 2 orang berkumpul, di situ ada nama Tuhan. Kamu gereja di mana? Malo salo mama. Aduh mak dari mana? Dari gereja. Mak gereja di mana sih? Aduh GBI Tabernakel. Aduh di mana mama? Itu di gang sini. Kemarin saya datang mau ke situ tapi nyasar sampai di kantor depan Depok. Saya nyasar sampai di sana di kantor itu. Depok kantor wali kota ya. Untung saya nggak masuk khotbah di situ. Saya tanya Pak ojek, dia bilang sudah lewat Pak. Aduh ini benar apa tidak, tapi sudahlah. Saya telepon Pak Gembala bilang maju udah lewat, kelewatan jauh. Padahal tadi saya nyanyi jalan mah lewat depan sini. Aduh ya udahlah. Tapi ini pengalaman saya. Amin. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Sering gak terjadi dalam kehidupan kita? Sering. Kadang-kadang kelakuan kita seperti anak-anak. Kadang-kadang anak-anak juga kelakuannya seperti anak kecil orang dewasa. Betul? Haleluya. Salah satu pemicu masalah yang paling serius dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga maupun masalah-masalah lain adalah ketidakdewasaan yang dimulai dari ketidaksadaran akan tanggung jawab, tidak merasa bersalah. Banyak hal yang belum tahu bahwa orang lain juga memiliki perasaan serta kebutuhan untuk dihargai. Sama-sama bilang saya juga butuh dihargai. Tapi hargai bukan berarti saya datang sujud menyembah dan sujud bukan. Menghargai artinya apa? Menghargai artinya dalam bertutur kata, sikap tingkah laku kita, keseharian kita, dalam pelayanan kita harus saling menghargai. Salam. Kalau kita tidak contoh, kalau terima salam, heran dia datang lagi ya. Dia ada utang belum bayar. Berapa? 100.000. Udah 6 bulan belum bayar. Persoalan utang atau dia berutang atau tidak berutang. Ketika kita datang ke gereja meskipun teman sahabat kita jangan memikirkan hutang dulu. Justru kita mendoakan Tuhan, sadarkan dia untuk dia bayar hutang saya. Jangan kita mengekspresikan salam bayar hutang kenapa ya? Heran ya, udah 6 bulan berapa? 100.000. Masa sih? A cerita B dan C cerita A C cerita D dan B A cerita si C. Cuma begitu aja. Betul? Karena ini tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Amin. Klik. Coba kita buka Ibrani. Semua lihat ke sini. Amin. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Sama-sama baca. Karena iman. Sama-sama bilang karena iman. Taruh tangan di dada bahwa karena iman saya masih ada sampai hari ini. Karena iman anak-anak saya masih bisa sekolah sampai hari ini. Karena iman anak-anak saya bisa kuliah, bisa bekerja dan bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Karena doa-doa setiap kita besar kuasanya. Amin. Meskipun usaha kita cuma jual dagang, jual gorengan, jual minuman apapun kecil-kecil, tetapi karena saya punya iman. Kemarin anak saya jam 4 istri saya WA, saya jual kayaknya hangat. Cek suhu 37,8. Tidak lama kemudian dia WA lagi, saya jual panas. Berapa? 38,9. Tidak lama lagi dia WA lagi. Saya jual makin berapa? 39,9. Saya bilang waduh. Saya bilang kompres terus. Saya kompres terus. Saya pulang. Kebetulan saya
terapi anak-anak berkebutuhan khusus dari rumah ke rumah. Saya bilang kompres terus, saya pulang. Masalahnya sudah 39. Dalam benak pikiran saya itu pasti akan, istilah orang Kupang bila dia akan kejang-kejang. Kalau orang kita istilahnya dia hela begini. Istilahnya hela, bahasa Kupang hela. Kalau bahasa Jakarta bilang dia kejang-kejang. Benar, saya belum nyampe di rumah, istri saya panik. Tapi kita pernah lihat satu video kalau anak panas, dia harus posisi miring. Waktu dia panas 39,9 itu, istri saya panik lari turun ke bawah, ketok tetangga satu nggak buka, dia lari ke depan panggil. Tapi ketika dia naik, sebelum dia turun katanya kelopak mata yang hitam udah nggak kelihatan, udah tinggal putih aja, udah kelihatan. Tapi posisi miring dan sempat muntah sekali. Saya bilang baguslah. Tapi ketika dia datang sama tetangga-tetangga, ada yang kasih kecap, ada yang kasih madu, saya bilang ini mau bikin saus tomat ke apa nih anak saya? Ada aja. Saya udahlah. Tapi untung teman saya bilang kalau anak lagi step nggak boleh ada orang di situ, nggak boleh disentuh, biarin aja lah. Tapi yang penting dia posisi tidur. Saya bilang saya bersyukur. Waktu anak saya kejang-kejang, istri lagi kabur, panik dia kabur ke bawah. Ketika mereka naik lihat posisinya udah selesai, dia lagi lemas. Mereka bawa turun, lagi gendong, mau bawa ke rumah sakit. Pas saya datang, saya bilang sudah saya bawa. Sudah dalam pikiran saya bawa ke dokter spesialis anak, dokter Dianto di Jelambar saja. Dorang suruh bawa ke ke rumah sakit Hermina. Saya bilang saya bawa ke klinik dokter spesialis anak. Kebetulan sudah umur juga. Saya bawa, pas dia tutup, saya ketok. Kenapa? Anak saya kejang-kejang. Dia masukin obat dari belakang, obat anti kejang sama obat panas turun. Saya imani dalam nama Yesus. Meskipun semalam masih panas, hari ini juga masih agak hangat, tapi masih standar lah. Tapi untung dia mau makan. Dan itulah saya imani. Dalam nama Yesus, segala kemuliaannya. Kalau kita percaya, pasti segala sesuatunya pasti kita lewati. Asal istri panik, saya nggak panik. Saya nggak panik. Bawa dalam perjalanan sampai di rumah. Baru selesai periksa kasih obat, setelah itu saya panik bayarannya. Ya Tuhan Yesus, istri udah senang, puji Tuhan, Juan udah lebih lega, tapi saya yang panik. Ya Tuhan, ini bayaranku mahal sekali. Paniknya belakangan. Yang awal istri, yang kedua suami belakangan. Ya mahal banget bayarannya. Betul ya Bapak ya, kita bapak-bapak panik waktu bayar. Kalau nggak ada duit tepuk jidat. Kalau nggak aku berserah. Haleluya, amin. Sama-sama bilang karena iman. Maka Musa setelah dewasa, dia menolak disebut anak apa? Putri Firaun. Setelah dewasa, dia bergaul karib. Sama seperti kita punya iman. Musa setelah dia menolak disebut anak putri Firaun. Kalau kita ada dalam suatu komunitas yang baik, kita percaya bahwa ada hal-hal dahsyat. Saya nggak peduli meskipun gereja kita kecil, hanya beberapa jemaat, tetapi kita percaya kita semua punya Tuhan yang sama. Amin. Mimbar gereja boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, cara berkhotbah boleh berbeda, cara bernyanyi boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita sampai jam berapa? Slide poin-poin saya ada 120 slide. Kemungkinan jam 2. Ayat 25. Karena ia apa? Lebih suka menderita. Sama-sama bila saya sudah menderita sejak saya mulai memasuki usia remaja. Amin. Kenapa dia lari ke sini? Mau kabur ke apa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Saudara cuma beberapa orang. Meskipun tekanan boleh datang bertubi, kenapa sih lu mesti ke gereja di Tabernakel, jemaat cuma 2-3 orang. Mendingan di gereja saya banyak AC full musik, pemain WL Singersnya, kalau penyembahan kita seperti ada di dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar apa? Kita tetap bersyukur ada di tempat ini. Amin. Meskipun kecil tapi upah kita besar di sorga. Amin. Gak usah bilang kita terpengaruh di sini gereja besar, jemaatnya luar biasa. Kita dilayani habis ibadah makan. Enak tahu Pak, enak tahu Bu Ma. Coba aja datang sekali Bu, ada es krim, ada kopi, ada semuanya enak. Akhirnya orang cuma berasumsi datang gereja bukan cari Tuhan, cari makan. Betul?
Betul? Kita bersyukur kita ada di gereja yang kecil. Selamat pagi kedua hamba-Mu baru tiba. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari duduk paling depan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena dua hamba kita baru muncul, saya ulang dari pertama. Biar tidak ketinggalan. Gereja kita loh, tepuk sebelah saudara bahwa kita keluarga. Amin. Karena Pak Gembala adalah teman baik saya. Dulu kita sama-sama di GBI Glow, menderita sama-sama. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Mana tuh? Coba Papa dan Mama baca ini. Dua orang baca. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tepuk sebelah suamimu bilang tua itu pasti, dewasa. Dewasa itu pilihan. Amin. Amin. Saling memandang, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Amin. Amin. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jangan sampai tiap hari, hei, lu belum dewasa. Amin. Pendahuluannya saya catat begini. Salah satu pemicu masalah yang paling serius dalam keluarga maupun masalah-masalah lain adalah ketidakdewasaan yang dimulai dari ketidaksadaran akan tanggung jawab. Sama-sama bilang saya harus bertanggung jawab. Amin. Bu, harus bertanggung jawab terhadap pasanganmu. Amin. Orang Jepang kah? Filipin. Thank you. Come from in Indonesia. I am from Filipin, Indonesia. From Filipin Timor. Haleluya. Sama-sama bilang kita dimulai dari apa? Ketidakdewasaan yang dimulai dari ketidaksadaran akan tanggung jawab. Sama-sama bilang kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai sudah dikasih tanggung jawab kan kita lupa akan tanggung jawab kita. Jadi istri harus bertanggung jawab. Jadi suami harus bertanggung jawab. Amin. Apapun pekerjaan kita harus bertanggung jawab. Kita tidak mau tahu suami kita dari negara manapun, istri dari negara manapun, kita harus tanggung jawab. Amin. Sama-sama bilang saya harus bertanggung jawab. Saya kayaknya kurang semangat. Sama-sama bilang saya harus bertanggung jawab. Amin. Gereja ini maju bukan karena ada Pak Gembala dan Mama Gembala, karena kita semua jemaat yang ada yang bertumbuh tertanam di gereja GBI Tabernakel di tempat ini. Amin. Kita nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang seperti apa Tabernakel. Amin. Kita nggak tahu kapan kita akan berakhir. Tapi selagi Tuhan masih berikan kepercayaan kepada kita, kita akan berdiri tegak dan kita memandang Tuhan terus. Dan kita akan maju. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, kita tahu ada Tuhan di depan yang akan selalu menyertai kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang tanggung jawab. Karena gereja kecil saya harus ulang dari awal. Mungkin khotbah Pak Gembala beda dengan saya. Pak Gembala saudara-saudara. Saya harus ketawa dulu. Tidak merasa bersalah. Kadang-kadang sudah salah dan tidak merasa bersalah. Itu orang-orang harus dibaptis di lumpur lapindo. Banyak hal yang belum tahu bahwa orang lain juga memiliki perasaan. Sama-sama bila saya juga punya perasaan. Colek suami bila saya punya perasaan, kamu juga punya perasaan. Amin. Haleluya. Bahwa orang lain juga memiliki perasaan serta kebutuhan untuk dihargai. Sama-sama bilang kita harus saling menghargai. Menghargai bukan karena kita punya banyak duit. Menghargai bukan karena kita punya mobil mewah. Menghargai bukan karena kita punya usaha besar. Menghargai karena kita tahu bahwa kita anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bilang kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin. Haleluya. Sudah mengerti? Amin. Kalau ada yang datang saya ulang lagi. Amin. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kadang-kadang di antara kita sudah dewasa, tetapi kita tidak mau berusaha untuk mandiri. Amin. Kita mau mama, papa. Ketika mama, papa sudah tidak ada, kita bingung. Akhirnya diparno dan akhirnya jadi gila. Wih, dulu papa mama lu kaya. Kenapa lu hidup seperti ini? Halo. Karena kita tidak mau mandiri. Amin. Saya percaya Musa adalah satu keteladanan yang luar biasa. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umatnya. Apapun
Pak Gembala dan Mama Gembala di tempat ini gerejanya kecil. Apapun saya harus setia. Satu, saya harus setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya harus setia di mana gereja saya bertumbuh. Amin. Amin. Buktinya kita masih Tuhan kasih pelihara kita. Amin. Haleluya. Untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena ia lebih suka menderita sengsara demi umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kita percaya, kita tahu bahwa di Firaun adalah segala sesuatu yang indah. Kalau kita semua yang ada ini, kalau kita ada di istana kepresidenan, wow, kita akan jalan dengan itu. Ibu mama kerja di istana kepresidenan loh, sekretariat orang kepercayaan Pak Jokowi. Kalau kita namanya lama-lama dia turun lagi. Udah nggak ada goyang lagi. Halo mama. Ya dulunya tiba-tiba berubah makin tinggi. Karena juga nggak ada suara lagi. Tuhan kasih separuh. Jadi haleluya. Ayat 27. Tadi berapa? 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Kita bersyukur Kristus adalah kekayaan kita yang lebih besar. Amin. Daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Amin. Kalau kita diberkati, amin. Amin. Tapi jangan sampai kita anggap ini semua sebagai membuat kita lupa diri dan sombong. Amin. Kalau kita lupa diri dan sombong, kita tunggu waktu aja. Kita tinggal tunggu waktu, pasti kita akan jatuh. Tepuk sebelah saudara, bilang jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Kalau orang sombong temannya lebih kencang lagi. Orang sombong temannya lebih kompak lagi. Orang sombong temannya. Yang penting bukan saya yang ngomong, jemaat yang ngomong. Orang sombong temannya iblis. Kalau ada yang muncul dengan muka, mulai dalam hati, teman setan datang. Jangan bilang saya yang ngomong Pak Gembala. Ayat 27. Karena iman, sama-sama bilang karena iman. Maka ia telah meninggalkan Mesir. Karena iman saudara dan saya meninggalkan yang dulunya kita tidak tahu. Mungkin kita rasa ini udah pokoknya mau jadi apa terserahlah. Saya udah nggak peduli. Pokoknya saya udah rasa udah mau mati sajalah. Saya udah nggak tahu hidup saya ini seperti apa. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Nggak ada orang yang peduli sama saya. Masa harus berharap pada Tuhan? Buktinya Tuhan mana? Sampai kenapa saya harus hidup menderita seperti ini? Hei, ayat 27 berkata karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Karena dia punya iman, saudara punya iman, saya punya iman. Kita meninggalkan kita hal-hal yang dulu-dulunya yang menganggap hampir menghancurkan hidup saudara dan saya, dan kita berpaling karena kita punya iman. Mana? Kita meninggalkan Mesir dan kita meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Bertahan sampai seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Tadi 26 ya. Ia mengapa menghina karena Kristus sudah. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Karena kita punya iman, kita tidak akan takut apapun keadaan yang akan terjadi. Kita punya iman apapun kondisi keadaan apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan usaha pekerjaan kita. Kita punya iman, saya punya iman. Pasti pekerjaan saya pasti Tuhan akan berkati. Anak-anak saya Tuhan akan pasti pelihara, akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Dulu saya masih kecil di kampung. Yunus, lu kalau besar, lu nanti makan batu, makan lumpur, makan kotoran-kotoran dan sebagainya. Model begini mau kawin, lu mau kasih makan orang punya anak apa? Kasih makan batu. Buktinya sampai hari ini. Di nasi kalau ada batu, saya panggil istri. Sayang, saya tidak kasih makan kau ini batu, saya buang. Ada pernah makan lihat batu di piring nasi? Ada. Makan atau buang? Pasti buang. Betul? Betul? Orang tua dulu kita, lu kawin muda, lu mau kasih makan bini, lu laki, lu apa? Mau kasih makan batu. Ketika kita mulai sadar, ketika kita mulai ambil keputusan,
Proses itu yang mengubahkan mindset kita. Maka kita sering berkata bahwa lu harus merantau supaya lu bisa buka masa depan lu. Kadang-kadang ya benar juga sih. Kalau kita ada di kampung cuma berputar-putar di situ tiap hari minum mabok. Setan bilang, "Oh, sudah tunggu waktu aja lah. Lu hidup lu kayak begini gak ada berkat lu." Dulu kita semua mungkin ada di kampung-kampung. Tapi ketika kita dewasa remaja, kita punya niat untuk keluar. Betul? Setelah kita keluar, buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ia bertahan seperti yang ia melihat apa yang tidak pernah kelihatan. Buktinya yang tidak pernah kita kelihatan. Buktinya hari ini kita lihat anak-anak kita sukses. Kita lihat anak-anak kita sekolah dengan sukacita. Kita lihat anak-anak kita bertumbuh dengan sukacita. Kita lihat usaha pekerjaan kita makin maju dengan sukacita. Amin. Haleluya. Dalam pendahuluan, salah satu pemicu masalah yang paling serius baik dalam keluarga maupun masalah-masalah lain adalah sama-sama bilang ketidakdewasaan kadang-kadang membuat hidup kita hancur. Amin. Amin. Dalam pendahuluan sekali lagi salah satu pemicu masalah yang paling serius baik dalam keluarga, pekerjaan maupun apapun masalah-masalah lain adalah ketidakdewasaan. Sama-sama bilang kita harus dewasa. Sama-sama bilang saya harus dewasa. Dewasa mendidik anak-anak, dewasa menjadi istri yang baik, dewasa menjadi suami yang baik, dewasa menjadi pengusaha yang baik, dewasa menjadi karyawan yang baik. Amin. Jangan melihat hal-hal ini kita mulai melakukan hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Amin. Kalau ada datang mengganggu, "Pak, ini proyek bagus ini, Pak. Udah, nanti Bapak dapat sekian komisi sebelah." Hei, tolak di dalam nama Yesus. Kalau mau dapat proyek kerjaan yang lurus, kita nggak usah. Kalau komisi biarlah Tuhan yang sendiri akan memberikan kita komisi. Semua hidup pasti butuh duit, betul? Bukan tidak ada yang butuh duit, semua butuh duit. Tetapi jangan sampai kita apa yang kita cari dengan berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama baca. Ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran. Sampai sekali lagi. Ketidakdewasa dimulai dari ketidaksadaran. 1. Tanggung jawab. Dia tidak sadar dia tidak sadar bahwa dia punya tanggung jawab. Kalau lu punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak, harus bertanggung jawab dengan sukacita. Kalau bertanggung jawab atas suami, tiap hari lu dari mana lu? Tiap hari dari mana lu? Lu nggak bisa di rumah, kerjanya isap rokok, rokok, mabok. Hei, lu nggak ada tanggung jawab. Mumpung saya ngomong, pulang ada orang yang suka merokok, nasihatinlah. Sayang, tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat asap rokok, bukan tempat asap alkohol. Kita dulu juga perokok, betul? Betul, kita dulu juga peminum. Tapi puji Tuhan dulu saya perokok cuma ikutan. Saya ambil keputusan untuk kuliah, lebih baik saya beli nasi padang saya makan daripada saya beli rokok, saya beli mabuk. Tahun 98 saya berhenti rokok dan seperti minum sampai hari ini. Makanya orang bilang waktu COVID-19, orang panik sana, panik sini, panik saya. Ngapain saya pikir itu COVID? Mendingan saya beli ikan, saya goreng, saya makan. Saya tumis kangkung, saya makan. Meskipun habis makan asam urat naik. Lama-lama kita jadi kelinci. Di rumah cuma tiap hari kangkung. Hidup kangkung, apapun itu kangkung tetap di hati. Ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran akan tanggung jawab. Sama-sama bilang saya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab atas pelayanan kita. Saudara kalau bertumbuh di gereja Bethel Indonesia Tabernakel harus punya tanggung jawab. Artinya apa? Saya percaya apapun yang Tuhan percaya kepada saya harus bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran apa? Saya bersalah. Dia tahu dia bersalah tapi dia tidak pernah merasa dia bersalah. Betul? Saya di pinggir jalan, biasa kalau orang bawa mobil, bawa motor, ketika menyerempet kita, saya pernah bawa motor di Tanah Abang. Itu orang tuh bawa motor kayak banci. Saya bilang, Bapak kalau mau lewat aja. Kalau Bapak tahu itu banci, dia kejar lu. Saya bilang lewat aja.
Kan saya masih pelan, kan di bawah terowongan pelan. Dia mau lewat, itu mobil sempit, bawa motor kayak banci. Saya bilang, Bapak, saya tengok dia, Bapak kalau mau lewat, lewat aja. Untung saya nggak buka helm, saya buka sendiri hitam begini. Saya bukan marah, saya doain dalam nama Yesus, bertobatlah engkau. Amin. Sama-sama bilang kita harus mengakui kesalahan kita. Amin. Ketidakdewasaan dimulai dari ketidaksadaran. Yang ketiga apa? Banyak hal yang saya belum tahu. Betul? Kadang-kadang banyak hal yang belum saya tahu, saya anggap itu udah benar. Tapi kita harus, makanya fungsi istri dan fungsi suami itu saling melengkapi. Kadang-kadang suami bilang ini paling benar, ini paling betul. Istri bilang, sayang, bukan begitu, harus begini dulu. Itu nanti kita yakin, kita bawa dalam doa. Tidak, ini harus begini. Karena papa sudah punya pengalaman, mama sudah punya pengalaman. Harus begini, anak-anak juga. Papanya, dia mau kuliahnya di Universitas Indonesia. Tapi papanya bilang, kamu harus kuliah di Universitas Pancasila. Enggak, saya harus gini, enggak di Pancasila supaya kau bisa hafal 5 dasar Pancasila. Amin. Amin. Kita ketidakdewasaan kita dimulai dari ketidaksadaran. 1, tanggung jawab. Yang kedua, saya bersalah. Yang ketiga, banyak hal yang belum saya tahu. Yang keempat, ketidaksadaran dimulai dari ketidaksadaran apa? Bahwa orang lain juga memiliki apa? Perasaan serta kebutuhan untuk dihargai. Bu, Pak, hargailah istrimu. Pak, hargailah istrimu. Anak-anak, hargailah orang tuamu. Amin. Jangan hanya mau mementingkan diri sendiri. Pak, duit dong, Pak, duit dong, Ma, duit. Makanya anak-anak kenapa kalau minta duit sukanya sama bapak? Beda. Mah, duit dong 5.000 dong. Beli apa? Mau fotokopi. Mamanya ambil 10.000. Ingat ya. 5.000 kasih pulang. Mama mau beli bawang. Besok lu nggak makan kalau mau balik pulang 5. Iya, Ma. Anak udah mau keluar pintu. Jangan lupa 5.000-nya balikin. Kalau sama bapak-bapak, beda. Pak, uang dong. Ngapain? Mau beli pensil warna berapa? 5.000. Bapak, ini 50. Jangan kasih bilang mama ya. Makanya anaknya kalau bapaknya panggil, namanya siapa? Siapa? Grace. Meskipun bapaknya ada di kebun, dia langsung dengar jawab. Dia langsung loncat, cut, Grace. Iya papa. Apa sih dong pak? Sini dong, biar cepat. Coba mama yang pakai. Grace. Grace. Ya ma. Sini dong, tolong bantu mama buang sampah dong. Ntar ma lagi ini. Grace. Ma apaan sih? Ntar dulu, Grace. Ih. Apaan sih? Kayaknya Grace begitu ya. Kayaknya bertobat lah deh. Sampai suruh lu syuting Kak Bapak hari ini. Bahwa banyak hal lain yang juga memiliki perasaan serta kebutuhan untuk dihargai. Amin. Hargailah suamimu, hargailah istrimu. Amin. Kadang saya ini cerita contoh gini. Satu ketika istri saya ngambek marah yang luar biasa. Itu udah hampir 1 minggu dia nggak mau kasih makan anak, dia nggak mau. Dia kasih mandi juga saya nggak mau. Saya urus semua. Bagaimana? Otak saya jalan nih. Udah punya anak? Sudah, ini saya kasih tahu trik. Mumpun dia orang Filipina dia nggak tahu. Istri saya marah ngambek, udah sama 2 minggu. Dia marah apa? Saya ambillah kalung rantai emasnya dia. Saya ambil, saya bawa ke Pegadaian kan dekat situ. Saya gade, dapat 2 juta. Sayang, Juan, ayo dan papa yuk ke mall yuk. Main di Time Zone, habis itu kita makan-makan. Istri saya keluar, lu punya duit? Ada dong, berkat Tuhan itu selalu ada di mana-mana. Udah siap sudah kita jalan. Jalanlah kita pulang. 1 minggu kemudian dia bongkar-bongkar. Sayang, kalung saya beta yang itu kok nggak ada ya? Masa sih? Oh, papa gade. Dia bilang setan lu. Saya bilang justru setan itu yang menguasai kamu. Bagaimana saya mengusir setan? Pakai duit. Harus berhikmat. Jangan sampai kalau kita ada persoalan dengan istri atau suami kita kabur.
Kita ninggalin kita ke klub malam, ke diskotik, ke lapo, duduk minum mabok, minum kopi, isap rokok nggak jelas. Tapi saya tidak mau, saudara dan saya mungkin tidak mau kehidupan kita dikuasai oleh iblis. Karena iblis tidak membutuhkan celah yang besar. Dia butuh celah yang kecil ketika dia masuk. Dimulai obok-obok, dimulai blender istilahnya otak kita. Udah ngapain sih? Itu tetangga sebelah juga cantik, janda. Mbaknya lewat. Hai mas, hai Neng, kemana? Kok duduk di sini nggak di rumah? Biasa, ada masalah. Neng mau kemana? Tuh klien berantem sama suami gua. Sama dong. Yuk kita ngopi yuk. Ayo. Duduk, ayo. Nah, jadilah setan mulai kuasai. Betul? Haleluya. Next. Nah, ini ada jemaat yang di sini yang mau ada kayak begini. Saya tahu ada, cuma dia nggak datang. Sama-sama baca. Ketidakdewasaan akan berdampak pada satu, suasana emosional. Ketidakdewasaan akan berdampak kepada suasana emosional. Semua orang pasti emosi, betul? Semua orang pasti kesal. Semua orang pasti jengkel. Tetapi jangan sampai kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Saya kalau di jalan orang serempet senggol, yang penting dia bilang maaf ya Pak ya, sudah selesai. Tapi kalau sudah salah ngotot, waduh saya lebih ngotot lagi. Urusan doa nanti. Saya pernah ditabrak dari belakang, pick up. Itu orang lagi bagi-bagi itu, takjil atau apa tuh makanan. Dia nabrak dari belakang. Saya bilang kau punya otak tidak? Itu orang lagi bagi-bagi makanan. Kalau dia nggak bagi gitu saya udah lewat. Yang bawa lagi orang Kupang lagi. Saya bilang, saya tempelin kau, saya baptis kau ulang lagi di got sana. Dia bilang, Bapak minta maaf. Bukan minta maafnya, tapi kalau orang ngomong itu dengar. Jangan ngotot. Bilang sama sebelah kalau ngomong jangan ngotot. Amin. Pak, jangan ngotot. Bu, jangan ngotot. Amin. Dengar aja lah. Benar atau tidak dengar dulu. Setelah itu baru kita saring. Benar? Kalau kita ngotot, persoalannya akan rentetannya panjang. Benar? Kalau ngotot dia pulang ke Filipina, susah balik lagi. Paspornya mahal. Ketidakdewasaan akan berdampak kepada yang kedua, keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau kita tidak dewasa dalam hal-hal apapun, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, kalau kita tidak dewasa, dampaknya akan di keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya udahlah, kalau nggak mau pelayanan ya udahlah. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Kalau hari Minggu depan, kalau antara kita ditugaskan untuk melayani. Kalau ada hal yang belum beres di antara kita. Pak Gembala, kayaknya saya belum bisa melayani. Saya jujur, saya lagi ada konflik dengan suami. Saya ada konflik dengan istri. Saya ada konflik dengan anak-anak. Bisa nggak? Pasti saya akan datang gereja. Tetapi bisa nggak boleh change kasih dengan yang lain. Biarlah kita bisa bereskan hati kita. Jangan sampai kita melayani. Kalau kita ada konflik di antara sesama jemaat. Papa saya nggak suka sama Mama Gembala. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Makanya tadi WL-nya Mama WL saya lihat matanya dia sorotnya kemana? Oh sukacita. Haleluya. Berarti tidak ada emosi. Tidak ada yang disimpan dendam di sini. Saya ngomong dari dalam hati yang paling tulus. Karena ketika kita berdiri di sini, ada urapan Roh Kudus selalu mengalir di setiap kita. Amin. Bukan pembawa WL yang bawa kita masuk dalam penyembahan, tidak. Tapi setiap kita. Meskipun kita duduk di bangku, ketika kita buka hati, Roh Kudus selalu ada dalam setiap kita. Dan kita mengimani setiap pujian-pujian yang dibawakan oleh worship leader. Ketika kita menghayati, kita percaya ada urapan yang baru, ada Roh Kudus yang selalu menaungi setiap kita. Amin. Kalau saudara ada masalah, bereskan dulu. Datang duduk di bawah kaki Yesus. Duduk di bawah kaki salib. Tuhan, bereskan hidup saya. Saya tidak mau hal-hal ini terus menguasai dalam hidup saya. Amin. Amin. Siapa yang mau diubahkan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Pasti kita semua. Kalau kakak yang main keyboard, kalau ada masalah sama WL, jangan cuma pencet-pencet sambil emosi. Baru sambil lirik WL. Engkau tidak ada dalam penyembahan yang benar.
Saya ngomong dari dalam dasar hati yang paling dalam. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Kita yang duduk di depan juga hamba-hamba Tuhan. Kita melayani keluarga, kita melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak. Kita lah hamba-hamba Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Amin. Meskipun dia dari Filipina, tetapi dia percaya Tuhan utus dia datang sini untuk mendapatkan pendamping hidup yang terbaik. Artinya dia memberikan contoh dan teladan. Budayanya beda. Tapi ketika dia masuk di budaya Filipina, dia belajar bahwa ternyata budaya Filipina orangnya seperti ini. Ternyata budaya Indonesia seperti ini, seperti ini. Bukan saling menjelekkan budaya ini dengan budaya ini, tetapi kita saling menyatu. Cinta, siapa di sini yang cinta Tuhan? Siapa yang cinta Tuhan? Kalau cinta Tuhan aja, kita semua pasti cinta Tuhan. Tapi cinta Tuhan kalau tidak takut akan Tuhan, percuma. Kalau saya cinta istri saya, tapi saya tidak takut istri saya, percuma. Kalau saya cinta istri saya harus takut. Saya tidak mau ada orang-orang yang intimidasi hidup saya. Saya tidak mau salah bergaul. Saya tidak mau saya jatuh di dalam dunia gelap apapun. Kasih tahu suami bahwa harus takut Tuhan. Harus sekedar cinta Tuhan aja tidak cukup. Kalau dia cinta pasti dia sayang. Seperti dia takut. Dia tidak mau ada wanita lain. Dia tidak mau ada pria lain. Ada istilah bilang will dan pill. Will adalah wanita lain. Pill adalah pria lain. Cukup dia satu untuk selamanya. Amin. Makanya ada lagu bilang begini. Coba kakak di sini kakak. Haleluya. Ada lagu dulu film Keluarga Cemara itu. Itu sangat menginspirasi hidup saya. Benar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Yang suami istri ada duduk di sampingan, peluk dia, berkata bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tidak kebetulan firman pada pagi hari ini menguatkan kita. Untuk apa? Untuk ketidakdewasaan kita akan berdampak pada apa? Suasana emosional, keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang ketiga, sikap-sikap ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Amin. Kita pernah semua pasti menghadapi yang namanya keadaan yang tidak menyenangkan. Di dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak-anak. Kalau anak-anak kita nggak naik sekolah, kita tidak naik kelas, kita punya kayaknya saya tidak mau terima. Padahal tiap hari kerja PR, les kemana-mana. Kenapa anak saya tidak naik kelas? Halo. Tugas kita adalah terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya bilang begini sama istri saya. Satu saat kalau juan sekolah, kalau nilainya dapat merah. Jangan marah. Merah itu kalau buah dia sudah matang. Berarti anak kita sudah matang. Tidak perlu lanjut lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Ketidakdewasaan akan berdampak kepada satu, suasana emosional. Yang kedua, keputusan-keputusan yang diambil. Yang ketiga, sikap-sikap ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, cara menyampaikan pendapat. Halo, Bu, kalau menyampaikan sesuatu di hadapan suami atau di hadapan istri atau di hadapan anak-anak, harus sesuatu yang baik. Jangan kalau anak salah, lu bodoh kayak lu pun bapak, lu bodoh kayak lu pun bapak. Akhirnya anak juga bodoh kayak di bapak. Kalau anak pintar tuh anak mami cium dong, anak mami pintar, bapaknya nggak disebut. Kalau bodoh bapak. Makanya kita bapak-bapak terus berdoa, Tuhan kuatkanlah hatiku dan imanku. Bu pernah begitu anak mami pintar banget. Ada nggak sebut anak papi mami? Jarang. Anak mami. Kalau salah bodoh kayak bapak lu, bodoh kayak bapak lu. Bu, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Amin. Anak-anak juga. Grace, kalau mama lihat, itu mama kalau lihat Grace, itu mama mau lihat anak saya udah cantik belum. Jangan sampai anak zaman sekarang. Kalau mamanya cuma lihat bapak, apaan sih mak lihat-lihat begitu. Norak tahu. Dulu, zaman dulu, orang tua kalau lihat kita ngintip orang tua lagi ngobrol,
tamu pulang di kita dipanggil, cepret, cepret, cepret. Itu. Zaman sekarang kalau orang tua lagi ngobrol, mau tua, kecil, besar, lari aja, cung cang. Dalam hati gini, orang anak-anak nggak tahu diri, nggak tahu etika ya. Kalau anak-anak kita berkhotbah mondar mandir, nggak apa-apa. Orang tua kalau kita khotbah mondar mandir, pusing saya. Ini separuh jiwanya lagi pergi. Haleluya. Yang terakhir. Nah, ini semua jemaat GBI Tabernakel sudah mulai berdewasa. Ciri-ciri orang dewasa. 1. Sama-sama baca. Tidak menuntut dan mengeluh, namun membawa damai dan membawa solusi. Kita percaya kita adalah jemaat GBI Tabernakel yang tidak mengeluh, tapi membawa damai dan membawa solusi. Meskipun tidak ada, Bu, kalau suami ada dalam tekanan, hibur dia, kasih masukan, kasih solusi yang terbaik. Pak, kalau istri ada tekanan, kasih solusi, kasih hibur, kasih masukan yang terbaik. Saya tiap pagi kadang-kadang saya berangkat, istri masih tidur, sayang, papa jalan ya, jalan apa? Emosinya pasti. Tapi saya pikir dia masih tidur, ya biarin aja lah. Saya tidak mau terpengaruh dengan kata-kata yang meskipun hal itu tidak sopan di hadapan suami. Tapi saya tetap bersyukur. Terus tiap hari saya terus. Kalau kado dia bangun pagi, sayang jalan ya. Ya hati-hati ya sayang. Oke. Tapi kalau lagi tidur kita tegur, sayang aku jalan ya. Kalau ada di setiap kita di tempat ini, mulailah kita berubah untuk memberikan apa? Kata-kata yang itu positif. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang dewasa, bertanggung jawab dan menghadirkan sukacita. Sama-sama bilang saya harus menghadirkan sukacita. Bu, harus menghadirkan sukacita. Pak, harus menghadirkan sukacita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Anak-anak muda harus membawa sukacita. Grace, dengan siapa di belakang tuh? Timothy, harus membawa sukacita. Ya, siapa tahu besok lusa kau jadi pendeta, kau ada di Ambon sana. Amin. Amin. Gak usah kalau jadi pengusaha, amin. Jadi tentara polisi, amin. Jadi jaksa pejabat, amin. Tapi kalau jadi pendeta, lebih amin lagi. Amin. Amin. Grace juga. Siapa tahu kau jadi pendeta satu saat nanti. Kau tunjuk mak lu sama bapakmu. Mama bapak Tuhan pasti berkati. Gak mungkin kau. Mama bapak gak harus hidupnya pasti diberkati. Gak mungkin. Dan yang kedua, kalau kita tunjuk orang, Pak, bertobatlah. Ini 4 lagi tunjuk kita. Sadar. Amin. Ciri-ciri orang dewasa. 1, tidak menuntut dan mengeluh. Ada. Dulu kita hidupnya menuntut. Dulu kita hidupnya mengeluh. Tapi ketika ada, kita percaya ada kuasa Roh Kudus. Dan kita hanya hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dan menghadirkan sukacita. Dulu rasanya Tuhan mau jadi apa terserah. Saya udah gak peduli. Tapi ketika kita buka hati buat Roh Kudus, ketika Roh Kudus menaungi hidup kita, kita percaya ada hal sukacita yang hadir dalam setiap kita. Yang ketiga, ciri-ciri orang dewasa bisa melihat jauh ke depan. Dan kita imani gereja Bethel Indonesia Tabernakel 5 tahun, 10 tahun. Seperti dari awal saya katakan bahwa bukan sekecil ini lagi. Pasti akan lebih besar lagi. Tuhan akan kasih tempat yang lebih baik. Gedung yang lebih baik. Tuhan akan mengirim orang-orang yang luar biasa. Untuk memberkati gereja Bethel Indonesia Tabernakel. Untuk makin hari makin lebih naik. Makin hari makin lebih naik. Doa kita semua. GBI Tabernakel bukan GBI yang biasa-biasa saja. Tapi GBI yang luar biasa. Amin. Amin. Meskipun besok lusa satu kita nggak tahu kita akan ending di mana. Bapak Gembala kah, Mama Gembala kah, atau setiap kita jemaat yang bertumbuh dan melayani di tempat ini. Kita imani gereja Bethel Indonesia terus akan berjalan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Setiap anak cucu kita yang dipercayakan akan meneruskan setiap apa yang Tuhan percayakan. Amin. Yang ketiga, 4, ciri-ciri orang dewasa berjuang untuk yang terbaik. Amin. Amin. Kita harus terus berjuang. Amin. Maka GBI Tabernakel tidak akan maju kalau kita tidak bersatu hati. Tidak pernah berganti, kalau GBI Tabernakel tidak akan maju kalau kita tidak bergandeng tangan dan berdoa. Amin. Kalau gereja Bethel Indonesia tidak maju, bukan karena gembalanya, bukan karena mama gembalanya, bukan karena setiap kita yang melayani di tempat ini, tetapi ada hal-hal yang menyimpan di hati kita. Gereja hancur bukan karena teroris. Gereja hancur bukan karena ada bom. Gereja hancur karena tepuk sama sebelah saudara bilang lu
Gereja hancur karena lu ada masalah sih, ngapain gue gereja di situ? Gue udah gak kuat lagi lihat gereja kayak gitu. Gue kemarin diomongin sama mama gembala. Gue ngomong sama mama kemarin WL itu. Ya ampun. Padahal gue cuma duduk di pojok aja diomongin. Suruh duduk di depan gue gak mau. Mending kayak gereja di GBI di situ tuh. Gede, AC full, pemusik. Orang gak fokus pada kita, mereka fokus ke depan. Gereja baru bertumbuh. Ngomong orang kayak udah gede, kayak udah paling masuk surga. Bertobat lagi begitu. Hamba-Ku yang Kukasihi, kakak yang main keyboard. Engkau sudah melayani kerajaan besar. Bukan suasana gedungnya, bukan suasana jemaatnya, tapi engkau melayani raja di atas segala raja. Hari ini engkau menabur, Tuhan akan melihat anak cucumu di kemudian hari. Engkau tidak sukses, tapi engkau sudah menabur. Anak cucu kita pasti Tuhan akan angkat. Amin. Amin. Dan setiap kita. Saya setia datang gereja, istri saya malas gereja. Tapi saya terus berdoa, Satu saat juga pasti Tuhan akan jamah hatinya untuk datang ke gereja. Anak-anak saya susah bangun pagi, susah datang diajak ke gereja. Tugas kita bukan caci maki menghakimi, tapi tugas kita agar mendoakan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita melihat anak-anak kita sukses bukan karena lihat papa ini, lihat mama ini jadi pejabat di kantor departemen ini. Lu mau jadi apa? Hei, tugas kita adalah berdoa. Jabatan, pangkat yang Tuhan berikan adalah bonus bagi kita. Tetapi bagaimana kita menjadi satu, tidak menuntut dan mengeluh. Dua, harus bertanggung jawab. Tiga, melihat jauh ke depan untuk usaha anak-anak kita. Dan yang keempat, berjuang untuk yang terbaik. Amin. Kalau kita berjuang ke tempat ini, kalau kita sikapi dengan dewasa, saya percaya jemaat bertumbuh dengan sukacita. Gereja Bethel Indonesia Tabernakel akan makin hari makin ada kemajuan yang luar biasa. Hari ini cuma 5, besok 5, tahun depan mungkin tambah 5, 10, tahun depan lagi cuma 11, tahun depan lagi mungkin 12. Gak apa-apa, waktu jalan terus. Biar Tuhan yang memproses GBI Tabernakel. Tugas kita adalah apa? Pergi untuk mengabarkan pengabaran Injil. Kita dimanapun kita berada kita sampaikan. Orang tanya dari mana? Dari gereja. Gereja mana? GBI Tabernakel. Kalau mama papa mau ikut, ayo minggu depan ikut. Luar biasa di sana. Bukan persoalan pendetanya, tetapi kita percaya ada mujizat kuasa terjadi di atas setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kesimpulan. Baca sama-sama. Sekali lagi, saudara bukan hanya menjadi apa? Orang yang cinta Yesus, tetapi juga dewasa diperlukan bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dewasa dalam segala hal. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita harus lebih dewasa di dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Doa saya, apapun yang menjadi keinginan kerinduan saudara dan saya, pasti Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Amin. Kita angkat satu.